Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ananda-anandaku peserta didik kelas 11 MIPA dan IPS SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Ananda-anandaku tetap bersemangat mengikuti pembelajaran di semester genap ini. Ananda-anandaku semua, adapun pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan dibahas mengenai proyek kewarganegaraan yang harus diselesaikan di bab kedua semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Ananda-anandaku semua, adapun tujuan dari pembuatan proyek kewarganegaraan ini yaitu setelah Ananda-ananda menyelesaikan proyek ini, Ananda diharapkan dapat mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Ananda dapat menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan tertulis dan short movie kewarganegaraan. Adapun objektif proyek yang hendak dicapai dalam proyek kewarganegaraan kali ini, yaitu dalam tugas proyek kewarganegaraan ini, Ananda akan diberikan tugas secara berkelompok untuk membuat analisis sesuai materi di bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghasilkan short movie sesuai dengan tema pada masing-masing bidang yang telah ditentukan. Ananda dan aku semua, adapun output yang dihasilkan pada proyek kewarganegaraan kali ini, yaitu Ananda secara berkelompok dapat membuat laporan secara tertulis dalam bentuk print out dan short movie yang disusun dan dibuat oleh kelompok sesuai topik materi pada bab mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi output yang dihasilkan adalah laporan secara tertulis dalam bentuk print out dan short movie yang harus Ananda buat secara berkelompok. Dalam proyek kewarganegaraan kali ini, Ananda dapat membuat hasil analisis terhadap ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dan membuat short movie. Adapun Ananda-anandaku semua hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proyek kewarganegaraan di bab ini, Ananda dalam satu kelas membagi kelompok menjadi 5 kelompok, digabung antara kelas A dan kelas B. Dalam kelompok tersebut harus ditentukan leader atau ketua kelompok berdasarkan peringkat 5 besar. Pada semester ganjil kemarin, Ananda-anandaku semua dapat melihat tabel pembagian kelompok pada layar yang tertera, yaitu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan yang menjadi leader atau ketua kelompok adalah berdasarkan peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pembagian kelompok, saya bebaskan dengan catatan tidak boleh semua perempuan dan tidak boleh semua laki-laki. Setelah Ananda-anandaku semua menentukan kelompok, kemudian langkah selanjutnya yang harus ditentukan adalah Ananda harus membagi berbagai bidang, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pasti dalam satu kelompok akan membahas satu topik materi bahasan. Setelah Ananda-anandaku semua membagi kelompok dan materi, kemudian Ananda-anandaku semua harus menentukan masalah yang akan dibahas dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama di bidang ideologi, yaitu ada pergaulan bebas dan budaya konsumtif. Yang kedua di bidang politik, ada gerakan separatisme dan blokade politik. Yang ketiga di bidang ideologi, yaitu ada perdagangan bebas dan kesenjangan sosial. Yang keempat di bidang sosial budaya, yaitu ada westernisasi dan kemiskinan.
Bidang pertahanan dan keamanan ada pemberontakan bersenjata dan agresi atau invasi. Dari pilihan berbagai bidang ini, Ananda-anandaku semua dapat memilih satu dari masalah yang akan dibahas untuk kemudian nanti dibuat analisis dalam bentuk laporan tertulis dan short movie. Adapun tugas proyek yang harus diselesaikan, Ananda-anandaku semua setelah memilih masalah pada bidang masing-masing tadi, selanjutnya Ananda harus membuat laporan analisis sesuai bidang yang telah diambil yang nanti akan dikumpulkan dalam bentuk printout yang sekurang-kurangnya memuat struktur sebagai berikut. Yang pertama ada cover, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, serta manfaat. Di latar belakang seperti biasa harus dijelaskan fenomena yang terjadi, fakta yang di lapangan terjadi seperti apa, dan ditampilkan kesenjangan yang terjadi dari setiap masalah yang diambil sesuai dengan bidang pada masing-masing kelompok. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Landasan teori ini harus relevan dengan masalah yang diambil. Yang pasti teori yang diambil harus menurut tokoh atau ahli. Di bab 3 yaitu pembahasan hasil analisis berdasarkan teori. Jadi di pembahasan ini Ananda-anandaku semua harus membuat analisis sesuai dengan topik yang telah diambil berdasarkan pada masing-masing bidang, terus kemudian dianalisis menggunakan teori yang diambil menurut tokoh atau ahli dengan minimal pembahasan yaitu 5 halaman. Dan di bab 4 ada penutup yaitu kesimpulan dan saran yang berisi hasil simpulan dari hasil analisis Ananda-anandaku semua sesuai dengan bidang yang telah diambil. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini wajib untuk dilampirkan, sumber-sumber yang Ananda ambil harus dilampirkan di daftar pustaka. Setelah Ananda-anandaku semua menyelesaikan laporan tertulis, Ananda-anandaku semua diwajibkan untuk membuat short movie atau film pendek dengan konsep yang sudah dirancang oleh kelompok dengan durasi maksimal 10 menit. Short movie ini dibuat berdasarkan topik yang telah diambil pada masing-masing bidang. Misalnya, ada kelompok yang membahas bidang ideologi dengan topik yang diambil adalah pergaulan bebas. Maka dalam short movie tersebut harus diambil atau dijelaskan, dibuat dengan film pendek bagaimana pergaulan bebas itu dapat terjadi dengan masing-masing dari anggota kelompok harus turut andil di dalam film pendek tersebut dengan konsep yang dirancang oleh masing-masing kelompok yang pasti dengan durasi maksimal 10 menit. Yang selanjutnya, Ananda-anandaku semua terkait dengan penulisan laporan. Laporan diketik pada Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, margin 3433, kanan 3 cm, kiri 4, atas 3, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan Times New Roman dengan spasi 1,5. Font size-nya yaitu 12, rata kanan kiri atau justify, dan diberikan nomor halaman pada laporan tertulis tersebut. Untuk timeline pengerjaan proyek kewarganegaraan ini, Ananda-anandaku semua dapat memulai pengerjaan proyek kewarganegaraan ini pada tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022. Jadi proyek kewarganegaraan ini harus selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Setiap pertemuan mata pelajaran PPKN nanti akan diinformasikan untuk menyampaikan progres pengerjaan dari masing-masing kelompok, karena nanti saya akan memberikan timeline atau rangkuman dari masing-masing kelompok yang harus disampaikan progresnya seperti apa dalam bentuk catatan kelompok
dalam pengerjaan atau pembuatan proyek kewarganegaraan ini. Yang selanjutnya, Anandaku semua, setelah menyelesaikan laporan tertulis, Anandaku semua diwajibkan untuk membuat short movie. Short movie ini nantinya akan Anandaku semua upload pada kanal YouTube dari boleh perwakilan dari anggota kelompok, yang pasti nanti video dari short movie tersebut harus diupload pada kanal YouTube, yaitu pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan menyertakan caption dan nama anggota kelompok pada masing-masing anggotanya. Dan yang terakhir, untuk pengumpulan laporan tertulis atau dalam bentuk printout, yaitu tanggal 4 sampai dengan 6 April 2022. Anandaku semua, itu dia untuk penyampaian proyek kewarganegaraan yang harus Anandaku semua selesaikan di materi bab 2, yaitu tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Saya harap Anandaku semua dapat menyelesaikan proyek kewarganegaraan ini dengan maksimal dan sebaik mungkin. Ingat bahwa tugas ini adalah tugas kelompok, ya. Jadi Anandaku semua harus punya kewajiban yang sama untuk menyelesaikan proyek ini dari awal hingga akhir. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, saya harap pengerjaan proyek kewarganegaraan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Semoga Anandaku semua dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan proyek ini dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan nanti untuk ditanyakan di WhatsApp group. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.